Assalamualaikum warahmatullahi wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiy wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni 'ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Wa qala al-imam Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki Abdul Karim Sayyid Abuya Muhammad bin Ali al-Hasani radhiyallahu anhuma wa nafa'ani bima fid darin amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslimin fid dunya satara alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah wal Hakim wa sahahah wa rawahu Ibnu Majah mukhtasarah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslim, barang siapa yang membantu seorang muslim di dalam kesulitannya, kurbatan suatu kesulitan an kurabid min kurabid dunia, daripada kesulitan-kesulitan duniawi, mungkin di dalam ekonominya, mungkin di dalam bagaimana dia berdamai dengan pasangannya, atau mungkin di dalam bagaimana dia bisa menenangkan anak-anaknya, atau di dalam permusuhannya dengan orang lain sehingga dia mengalami kesulitan akan hal tersebut, atau urusan dia dengan pemerintah sehingga dia kesulitan akan hal itu. Barang siapa yang membantu seorang muslim di dalam salah satu kesulitan daripada kesulitan dunia, nafasallah, niscaya Allah akan membebaskan satu kesulitan dia daripada banyak kesulitan nanti di hari kiamat. Dari sini bagaimana kaitan erat antara seseorang itu, bagaimana Allah perlakukan nanti di akhirat, tergantung bagaimana amalan dia ketika di dunia. Jika di dunia ini dia baik, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang dia ini senang memberi, wattaqa, dan benar-benar bertakwa, artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan, meyakini akan adanya surga atau beriman. Artinya amalan-amalan baik, orang yang sosialnya tinggi, senang bantu orang, tapi tidak dibarengin dengan wasaddaqa bil husna, membenarkan dengan adanya surga, gak beriman, dia sia-sia, amalan dia sia-sia. Karena itulah ya, di dalam
dunia ini kita perhatikan, non muslim yang baik, tinggi sosialnya, itu Allah balas di dunia. Allah tambah banyakkan dia punya harta, punya ini, tapi di dunia, sehingga nanti di akhirat dia nggak nuntut lagi, karena Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Tapi kalau seorang yang muslim, yang beriman kepada Allah, ada kalanya tidak dilepas kesulitannya di dunia itu, artinya tidak diberikan balasannya di dunia. Senang bantu orang kok masih tetap lupa akan hadir majelis lagi. Kenapa? Karena masalahnya sudah beres. Itulah bentuk kasih sayang Allah, kadang-kadang tidak dilepas itu masalah dari orang tersebut agar dia istiqomah dalam ketaatannya. Sehingga wajib bagi seorang hamba itu husnudzon, berprasangka baik terus kepada Allah. Jangan sampai terlintas ada prasangka buruk kepada Allah. Oh, berarti Allah meninggalkan saya. Oh, berarti Allah gak peduli lagi. Nah, tidak demikian. Enggak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang maknanya, jika seorang hamba itu tahu dibalik dari dia ini dibuat menderita, dibalik dari penyakitnya ini enggak sembuh-sembuh, dibalik dia ini dikucilkan di masyarakat, hikmah itu kalau dia tahu, dia akan menangis karena nyesal sudah punya prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tahu. Tapi masalahnya tadi Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian gak tahu. Hingga sikap orang yang gak tahu itu pasrah saja. Yang mengatur alam ini Allah yang Maha Rahim, yang Maha Hakim, bijaksana, ya. Sehingga kita pasrahkan saja. Kita ucapkan seperti ucapan yang diabadikan dalam Al-Quran, ufawwidu amri ilallah, dan aku pasrahkan semua urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah itu Maha tahu akan urusan hambanya. Selesai urusan. Kalau Anda lagi gundah gulana, baca itu berkali-kali. Ufawwidu amri ilallah, dan aku pasrahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, karena sesungguhnya Allah itu Maha Basir, Maha ngerti kepada hamba-hambanya. Cukup. Ya, seperti itu adalah obat untuk kita, obat untuk orang-orang yang mungkin terjangkit putus asa dari rahmat Allah. Nah, orang yang dia ini membantu orang-orang kesulitan ketika di dunia, maka niscaya Allah akan membantu kesulitan dia nanti di akhirat. Bahkan di akhirat itu sangat banyak, Pak. Kesulitannya sangat banyak yang mungkin jarang terlintas di benak kita. Mungkin kita nganggap wis yang penting nggak di nerakanya. Banyak kesulitan yang dilewati itu banyak. Jadi fase kita itu, ya, fase setiap manusia dan jin itu awal di alam arwah. Habis dia di alam arwah, baru kemudian di alam janin. Habis di alam janin, baru dia ke alam dunia. Dan ini alam penentu. Habis di alam dunia, baru dia di alam barzakh. Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai hari kebangkitan.
Lama, barzah itu lama. Semua yang meninggal mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti, itu di alam barzah semua. Belum ada yang di surga, belum ada di neraka, masih di alam barzah. Habis alam barzah baru nanti terjadi hari kebangkitan. Terjadilah mahsyar dengan kedahsyatannya. Habis mahsyar baru pemberian kitab dengan kanan atau kiri, baru kemudian hari pertimbangan amal. Pertimbangan amal ini hanya untuk orang mukmin. Orang yang kafir gak ditimbang. Kenapa? Siapa yang mau ditimbang? Gak ada yang baik. Yang ditimbang itu kalau ada baiknya. Kemudian barulah hari nyebrang sirat. Nah, dari situlah baru surga terisi dan neraka terisi. Sehingga perjalanan ini sangat panjang dan kesulitan di hari-hari setelah kiamat itu berat-berat. Nabi SAW itu pernah bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, jauhilah neraka. Bikin kita Kenapa? Karena berat hari-hari. Hari itu berat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali untuk bentuk rahmatnya pada hambanya ini, Allah kirim orang-orang yang butuh pada dia. Allah perlihatkan orang-orang yang hendaknya dia tolong karena dia bisa nolongnya. Untuk apa? Untuk biar dia di akhirat itu nggak kesulitan. Dikirim orang-orang sulit yang kesulitan di dalam ekonominya mungkin, atau di dalam dia mengatur istrinya mungkin, atau dalam dia mendidik anaknya mungkin, atau dia urusan dengan orang lain. Nah, ini hukumnya dan dikirim kepada kita orang seperti itu. Kenapa? Karena Allah tahu engkau mampu, dan sebagai bagaimana dia lepas daripada kesulitan nanti di akhirat, Allah kasih kesempatan dia melepas kesulitan orang lain, dan itu sangat-sangat gampang, sangat gampang. Sehingga disebutkan orang-orang kafir itu, ya, itu berharap seumpama mereka ini punya kekayaan satu bumi, itu mereka tebus agar selamat, tapi nggak bisa. Ya, bagaimana kehidupan duniawi ini tidak ada bandingannya dengan kehidupan akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan bagi dia bukan cuma di akhirat, di dunia dan di akhirat. Memudahkan orang yang kesulitan di dunia, sebagai pejabat Anda, ya, memudahkan orang-orang yang butuh tanda tangan Anda, mudahkan. Karena kesempatan Anda itu bantu orang, kesempatan Anda. Yang kaya, kesempatan dia, nggak tahu kapan dia bangkrutnya. Yang berilmu, kesempatan dia. Bisa jadi dia nanti terkena naudzubillah kena pikun sehingga hilang semua dia punya ilmu, atau nggak bisa apa-apa, bisa jadi. Sehingga dalam hal ini diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Orang yang dia memudahkan orang yang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitan dia bukan cuma di akhirat, di dunia pun Allah mudahkan. Kesulitan yang di dunia dan di akhirat dimudahkan oleh Allah. Wa man satara ala muslimin fid dunya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia. Ini penting, ya. Di antara kewajiban orang yang tahu aib saudaranya itu nutupi.
bukan malah dijadikan senjata. Oh, saya tahu rahasia dia, kartu as dia saya pegang, awas hati-hati, jangan saya buka itu. Ini sekarang ya, sehingga bangga kalau dia ngerti aib fulan ngerti, itu bangga, punya senjatanya. Bahkan kadang-kadang dicari itu jejak digital dia, dicari, siapa tahu nemu, nah ini senjata sudah dapat. Padahal dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man tatabba'a aurata akhi, barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sama muslim, tatabba'a Allah auratahu yaumal qiyamah, nanti di hari pembalasan Allah cari-cari aib dia, Allah cari-cari aib dia sampai dipermalukan di depan seluruh makhluknya. Kenapa? Karena di waktu dunia dia sering nyari-nyari aib orang. Bahkan di antara ciri-ciri atau penyebab orang wafat su'ul khotimah itu senang nyari aib orang. Allah berfirman, wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Apa tajassus itu? Nyari-nyari kesalahan orang. Itu enggak boleh. Bahkan kewajiban yang sudah terlanjur tahu itu menutupinya. Ya. Ayah untuk para sahabat. Disebutkan dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin birrijal, tidaklah Nabi Muhammad itu ayah untuk sesuatu dari kalian. Artinya bukan ayah angkat, bukan, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu harus menjadi prioritas utama bagi setiap muslim, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu muslimin. Di dalam tafsir disebutkan wa huwa abun lahum, dan Nabi adalah ayah untuk muslimin. Ya, namanya ayah. Kadang-kadang sebagian sahabat itu lapor fulan, yang biasalah, namanya anak itu mengadu, ini tadi disentil sama kakak, ini biasa. Itu sahabat itu mengayahkan Nabi, Masya Allah. Cuman akhirnya ada yang lapor fulan, nah, Nabi nggak mau. Sehingga beliau mengatakan di dalam sabdanya ketika berkumpul para sahabat, la tuballighuni an ashabi, jangan kalian sampaikan kepadaku tentang aib sahabat-sahabatku yang aslinya aku nggak tahu, jadi tahu gara-gara laporan kalian. Aku nggak mau. Kenapa? Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena aku ingin ketika datang menghadapi kalian itu hatiku bersih. Hati bersih di sini nggak sampai suudzon. Oh, ini kemarin yang dibilangin itu ya, itu kemarin ini, ngerti. Padahal nggak pernah kumpul. Istilahnya itu nggak akrab kok ngerti aibnya. Itu sering kita ya. Kita nggak pernah ngobrol dengan orang itu, tapi kita ngerti aibnya. Dari siapa? Dari orang. Ya seperti ini jangan. Istilahnya itu, apa yang kita tahu dari aib orang itu musibah. Itu musibah, bukan senang. Kenapa musibah? Karena akhirnya Anda kurang nanti simpati ke dia, kurang respect. Yang parah lagi, sudah suudzon dulu sebelum ketemu. Wah, ini yang kemarin dibilang gini, harus hati-hati nih. Padahal bisa jadi yang nyampaikan ke Anda dia bohong. Seumpama jujur pun, dia jujur, dia salah. Kenapa? Ghibah dia salah. Kalau jujur pun itu salah, apalagi bohong. Itulah Nabi SAW pernah bersabda, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang fasik dengan memberi kabar
Jangan dipercaya dulu. Tabayyun dulu. Cari kebenaran berita ini dulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Khawatir nanti kalian akan menuduh suatu kaum karena kebodohan kalian, karena nggak tahu, sehingga nantinya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian menyesal akan perbuatan kalian tadi. Sudah mangkel, ya, sudah marah, sudah ngomel, tahu-tahu nggak seperti yang dituduhkan, nyesal. Ini dalam Al-Quran ini Allah menyebutkan fasik. Jika ada kebaikan seorang fasik, lu kok langsung fasik Ustaz? Iya, kalau benar dia gibah, kalau salah dia fitnah, dua-duanya buruk. Terus kayak apa caranya? Jangan disampaikan. Yang nyampaikan aib orang kepada Anda dia salah. Yang nyampaikan aib orang kepada Anda dia salah, nggak usah. Wah sekarang ya Allah di sosmed penuh dengan seseorang itu nyebarkan aib orang. Kita nggak pernah ketemu fulan, tak tahu ngerti aibnya. Ya apa kalau ketemu bisa saja langsung datang nempelin langsung gitu. Ini yang katanya gini, nggak tahu apa-apa. Ini dalam hal ini beruntung orang yang nggak ngerti aib orang. Beruntung orang yang nggak ngerti aib orang. Kalau dibilang dosa, bagaimana dia ngerti? Semua orang pasti punya aib. Semua orang pasti punya aib. Terus ngapain saya ngurus aib orang? Sehingga disebutkan dalam salah satu ucapan ulama, tuba man syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung tuba itu toyib yang berbanyak. Toyib baik. Tuba sungguh kebaikan yang banyak bagi orang yang sibuk dengan aibnya dari ngurus aib orang. Beruntung orang yang sibuk dengan aibnya, artinya dia memperbaiki dirinya aja sudah. Gak ngurus tetangga rumah rusak, saya gak ngurus rumah saya jaga begini. Ngapain saya ngurus rumah orang? Artinya dia sibuk dengan urusannya, gak pernah ngurusin orang. Maksudnya dia urus ini aibnya. Jika di antara doa salafun saleh, Allahumma basirni bi uyubi wa waffiqni li islahiha. Ya Allah, perlihatkan kepadaku aib-aibku. Perlihatkan kepadaku aib-aibku dan beri aku taufik untuk memperbaikinya. Bahkan di antara cobaan ya, ujian untuk orang soleh yang mau nyampe level wali Allah, itu kadang-kadang Allah perlihatkan aib orang-orang sekitarnya. Dia bisa kasyaf, fulan tadi malam gini, fulan ini ahli ini ahli telet, ini ahli. Padahal di majelis semuanya pakai kopiah sarung, ya kadang-kadang ada yang pakai sorban, tapi lihat ngerti, oh ini kayak gini, oh tadi malam gini. Itu bukan senang, tapi itu ujian. Itu ujian untuk dia. Bisa nggak dia tetap jaga, tetap senyum walaupun bau bangkai sampingnya ini aroma bangkai ini, tapi dia tetap senyum, tetap melayani. Berat Pak, ya berat. Kebanyakan orang nggak mau ditemuin tamu di masa itu, dan nggak nemu-nemuin tamu. Kenapa? Macam-macam yang dilihat. Sampai ada Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas yang ada di Pekalongan. Itu beliau pernah beberapa lama itu gak Jumatan. Hanya datang Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, seorang ulama dari Hadramaut. Itu melihat beliau, ya akhirnya gak bisa gak ngucap, harus ngucap ini. Ya Habib, kenapa antum kok gak Jumatan? Jumatan wajib. Kita lihat sampean gak ada udzur untuk gak hadir Jumatan. Oh iya ya besok ikut saya ke masjid Jumatan. Di situ tiba ikut Jumatan, temenin saya, ya temenin.
Nyampe masjid dipegang itu yang Habib Abu Bakar, dipegang di masjid banyak yang bukan manusia. Tuh teriak Abu Bakar, Allah. Nah ini Bibi, alasan saya gak Jumatan katanya. Sudah itu saya kan gak wajib pula. Jadi yang hadir gak sampai 40, manusianya gak sampai 40 wajib Jumat. Ya seperti ini orang yang Allah perlihatkan. Cuman tadi itu harus jaga sini, jaga sini, sehingga sebagian mereka itu minta ditutup itu, ditutup. Istilahnya itu ditutup, jangan sampai tahu lagi, wis kayak orang biasa aja. Hanya seperti itu ada. Ya. Nah, yang demikian ini ujian. Jadi mereka aja takut ngerti aib orang, kok malah kita ingin tahu aib orang. So, saya ingin kasyaf Ustaz, bisa tahu orang ini ya apa hakikatnya. Enggak usah, Allah sudah rahmat kepada engkau, nutupi orang ini dari engkau, itu sudah rahmat. Kok engkau nyari-nyari ingin tahu aibnya sih? Enggak usah, cukup doakan aja, karena semua orang itu pasti ada aib. Di sini orang yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka dia, Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Artinya tidak Allah singkap. Di hari di mana semua orang itu ditayangkan video dia selama balik sampai wafat, ditonton oleh seluruh makhluk. Nah, untuk orang ini banyak di-cut videonya, di-cut sama Allah, di-cut, diputus-putus. Kenapa? Karena tadi ini orang sering menyembunyikan aib orang. Justru ada kalanya dia ini saking menyembunyikannya, sampai bagaimana orang yang tahu itu gak tahu saya mengerti aibnya. Jangan sampai orang itu ngerti saya ngerti aib dia, nanti malu dia ketemu saya. Doa seperti itu. Mungkin pernah saya ceritakan tentang Imam Hatib Al-Asam. Imam Hatib Al-Asam, Al-Asam artinya yang tuli. Dia gak tuli, gak tuli. Gara-garanya itu pernah masuk ke sebuah toko. Ya. Nah, habis itu ada seorang perempuan muda. Dia juga masuk toko itu. Pas perempuan itu buang angin, suaranya keras betul. Dia lihat kosong, tapi lihat ada Imam Hatib di situ, malu dia. Akhirnya yang penjual bilang, Pak harganya sekian. Diam aja, Pak harganya sekian. Sampai dikerasin, Pak harganya sekian. Oh iya iya. Senang yang perempuan, alhamdulillah tuli. Alhamdulillah orangnya tuli, berarti gak ada yang dengar. Itu beliau jaga pura-pura tuli itu sampai wafat. Sampai yang awalnya biasa normal, tapi demi menjaga hati satu perempuan tadi biar gak malu, beliau pura-pura tuli sampai wafat. Sehingga dikenal nama Hatib Al-Asam, Hatib yang tuli. Gak tuli sebenarnya. Demi menjaga satu hati perempuan biar dia gak malu. Nah, coba ini akhlak, Pak. Ya, dimana menjaga hati orang lain biar gak sakit itu penting. Kalau bahasa kita itu Jabrul Khotir. Jabrul Khotir ini menjaga hati orang biar gak tersinggung. Itu akhlak, tapi jarang sekarang. Sudah jarang yang berakhlak itu, sudah jarang. Ya. Dan ini Masya Allah menjadikan beliau Imam Hatib ini dinaikkan derajatnya, sehingga menjadi orang-orang yang dalam jajaran aulia di masa itu. Karena akhlak satu apa? Menjaga hati perempuan ini jangan sampai dia merasa malu. Loh Ustaz, kenapa kok sampai wafat? Cukup yang penting perempuan ini nganggap dia. Udah. Masalahnya Imam Hatib terkenal di kota itu. Nah kalau beliau besoknya terus bisa dengar, ya apa nggak malu ini perempuan? Sehingga menjaga beliau pura-pura itu sampai wafat. Intinya,
Nabi menutup hadisnya, sabdanya ini dengan wallahu fi aunil abdi. Kesimpulannya, Allah itu senantiasa di dalam menolong seorang hamba. Allah itu senantiasa menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhi, selama orang itu senang membantu saudaranya. Pertanyaannya sekarang, apa yang Anda punya untuk membantu dia? Semua kita itu kasih modal yang sama, Pak, untuk bisa membantu orang. Semua kita dikasih modal yang sama. Jangan bilang itu seorang kaya, itu untuk duit. Itu seseorang yang pejabat, itu untuk urusan administrasi, urusan lancar, masalah-masalah pemerintah. Tapi semua itu dapat. Dan yang perlu kita perhatikan, bantu itu ada dua. Ada bantuan dunia, ada bantuan akhirat. Disebutkan Nabi SAW paling afdolnya sedekah. Paling afdolnya sedekah adalah seseorang yang belajar ilmu agama, kemudian dia ajarkan ke orang lain. Kenapa? Karena dia bantu akhirat. Dia membantu akhirat seseorang, yang mana bantuan itu gak sifatnya sementara tapi abadi. Abadi. Dari sinilah ya, bantuan yang paling besar untuk seseorang itu bantu dia di dalam agamanya. Ajari dia, kalau nggak ngerti apa, ya apa cara wudhu, ajari. Dia nggak ngerti kayak apa bersikap kalau dapat ini, ajari dia. Kenapa? Karena ilmu itu paling afdolnya yang disedekahkan. Istilahnya sesuatu yang paling utama untuk dijadikan bantuan itu ilmu. Kenapa? Karena paling parahnya musibah akhirat. Paling parahnya musibah akhirat. Musibah dunia gak ada apa-apanya. Cuman tadi dalam hal ini sangat sedikit orang yang terbantu akhiratnya, nganggap fulan ini bantu saya aja, sedikit. Yang banyak urusan dunia. Kenapa? Tidak kelihatan. Karena nanti nikmatnya dia bukan di sini. Merasakan bantuan itu bukan di sini tapi di akhirat. Dia akan merasakan besarnya bantuan tadi itu bukan di dunia tapi di akhirat. Kemudian wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, la tukhifu, artinya jangan bikin diri kalian itu dalam ketakutan, kekhawatiran. La tukhifu anfusakum, jangan bikin diri kalian itu di dalam ketakutan, kekhawatiran, ba'da amniha, setelah dalam keamanannya. Diri kalian aman kok malah mancing sesuatu yang bikin kalian khawatir. Jangan memancing sesuatu yang bikin khawatir setelah kalian merasa aman. Nah, mereka sahabat bertanya, wa madak ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasul? Yang dimaksud jangan memancing hal-hal yang bikin kita khawatir, kita takut. Kata Nabi, adain, utang. Karena orang berhutang itu gelisah. Orang berhutang itu banyak yang dia pikirkan. Dia ketika gak ada hutang tenang, Pak. Ketika dia berhutang banyak mikirnya. Wah, ini tanggalnya mau dekat pembayaran nih. Di sini menunjukkan bahwasanya kalau memang gak perlu hutang, gak usah hutang. Ini hutang yang benar ya, hutang yang gak ada ribanya. Kalau memang gak perlu hutang, jangan hutang. Kenapa? Karena seseorang yang punya derajat tinggi,
kalau dia meninggal masih ada hutang yang belum dilunasi, nggak akan dapat derajat itu. Orang yang mati syahid, kalau ada hutang dia yang belum dibayar, nggak akan dapat syahadah. Pernah suatu kali Nabi SAW diminta untuk mensolati jenazah seorang sahabat, datang ke masjid. Ketika mau takbir, Nabi tanya, hal alaihi dain, apakah orang ini punya hutang? Kata Sayyidina Ali, iya ya Rasulullah. Berapa? 16 dirham. 16 dirhamnya sedikit. Dan Nabi, apakah dia ada uang untuk bayar hutang itu? Gak ada ya Rasul. Tanya kepada yang lain, apakah ada dari kalian yang mau membantu dia bayar hutangnya? Diam semua, karena gak banyak fakirnya sahabat masa itu, banyak fukor. Kata Nabi, ya sudah kalian sholati aja, aku gak nyolatin dia. Kenapa? Karena kalau Nabi nyolatin dia pasti diampuni, dan itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Ini punya hutang, gak bisa seperti itu. Dan Nabi tidak mungkin berkontradiksi dengan ketentuan Allah. Sehingga Nabi bilang, kalian sholati aja, aku gak bisa. Ayo Sayyidina Ali, ya Rasulullah, aku yang jamin hutangnya. Tanya, ya betul Ali, ngerti Sayyidina Ali ini sudah banyak utang, kok jamin utang orang? Karena menantu beliau, ente mau jamin, ya sudah. Sholat, nyolati Rasulullah. Dia tanya, kapan kau bayar? Insya Allah besok ya Allah. Subuhnya ditanyai lagi, sudah kau bayar Ali? Belum. Duhur tanya lagi, sudah kau bayar Ali? Belum ya Rasul. Pas maghrib ditanyai, sudah kau bayar wahai Ali? Sudah ya Rasul. Sekarang baru padam apinya. Sekarang baru padam api dia. Ini sahabat Pak. Ini sahabat yang mana derajat sahabat itu di atasnya wali kutub. Pimpinan wali itu masih di bawahnya sahabat. Ini kata Nabi baru sekarang padam apinya. Ini kadang-kadang Allah, ahli waris ditagih utangnya mayit, gak ada yang mau bayar. Ahli waris ditagih utangnya mayit, gak ada yang mau bayar. Karena itulah kalau yang sudah dewasa silahkan datang ke rumah. Nanti datang seumpamanya, ini fulan hutang sekian, ada buktinya Pak? Oh nggak ada, dia hutang nggak pakai surat, dia cuma ngomong aja. Ya sudah, kami nggak mau bayar. Nah selesai sudah. Ayo, yang mayat ketar-ketir ini dikubur karena ahli waris nggak mau bayar. Kenapa? Ahli waris tahu kebiasaan orang sekarang, tahu-tahu nagih duit padahal nggak pernah hutang abah saya. Nah, itu yang repot. Orang sekarang mumpung ini orang sugih nih, tagih aja padahal nggak ada hutang. Sehingga ahli waris karena kehati-hatiannya pengen bukti, pas yang meninggal nggak nulis apapun. Ini musibah. Dia nyangka nggak mungkin abah saya berutang, dia hanya kaya. Hati-hati dalam hal ini ya. Sehingga kalau ada utang tulis berapa tulis, minimal itu orang dekat Anda, karena ajal nggak ada yang tahu, ajal nggak ada yang ngerti kapan datangnya. Sehingga ini utang yang bebas dari riba ya, utang yang nggak ada bunga, apalagi yang model berbunga. Yang nggak berbunga aja Nabi nya usahakan nggak usah kalau memang nggak perlu ya. Nyicil panci aja pakai utang Pak, nggak usah. So, saya mau ganti TV, mau utang, nggak perlu. Kalau nggak perlu nggak usah. Kecuali hajat penting, sampean penting betul.
Kadang untuk acara hajatan besar nggak perlu. Kalau memang nggak mampu nggak usah besar-besar. Kita ini kadang dipersulit dengan tradisi. Jangan jadikan tradisi itu syariat. Ini acara harus besar-besar. Jangan. Itu yang bikin banyak anak muda kebelet nikah, gak diboleh karena gak ada modal. Akhirnya zina. Anak-anak muda sudah kebelet nikah, orang tua bilang kumpulkan modal dulu. Ini sekian puluh juta, ini sekian puluh juta. Akhirnya dia gak kuat zina. Siapa yang berdosa? Ayo. Siapa yang salah? Ini gara-gara apa? Terlalu ngikutin tradisi. Kalau sudah anak kebelet nikah, apa arti kebelet? Tiap malam yuk keluyuran, tiap malam dijemput goncengan aja. Ini sudah kebelet ngarannya. Berangkatkan sudah. Kalau dia sudah istilahnya itu halal, sudah orang tua lepas saya tanggung jawab. Ya. Jadi dalam hal ini penting. Kadang orang berani hutang untuk hal-hal yang nggak penting. Besoknya tinggal sumpeknya. Acara selesai tinggal sumpeknya dia. Allah. Nah, ini jangan. Ya. Rawahu Ahmad wal lafdhu lahu. Insyaallah hadis-hadis yang selanjutnya akan kita bahas yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, ada pertanyaan silakan tanyakan. Boleh saya Ustaz? Tadi Ustaz katakan orang yang meninggal itu maka sekarang tangga saya itu punya nah, maka begitu dia meninggal dunia dia langsung berkorban, berarti kita kemudian tidak bayar lagi. Gimana itu? Kalau seumpama yang memberi hutang itu membebaskan, alhamdulillah, gak ada masalah di akhirat. Tapi dia bermasalahnya karena riba itu. Nah, kalau utangnya selama sudah dibebaskan aman. Istilahnya selama sudah dibebaskan sama yang punya hutang, yang menghutangi aman sudah, akhiratnya aman. Okay. Yang lain? Assalamualaikum. Saya profesi sebagai kesehatan. Ada suatu saat seorang di migrasi saya mama saya pada suatu saat ada keluarga yang mau tahu sesuatu penyakitnya bisa tersebut namanya saya katakan saya terus mengatakan sebenarnya atau ini sebagai air atau sesuatu dan memang ada sudah diceritakan bahwa misalnya seseorang melihat ayat atau ayat itu tidak bisa kita yang tahu karena saya ini kalau menceritakan pasti bocor itu semua. Apa yang harus saya lakukan? Apakah berisiman atau berkurang? Sementara ini keluarga yang harus bertanya. Terima kasih. Iya. Sekarang masalah kalau seumpama apakah ada resiko kalau tidak diberitahu? Ya, apakah beresiko kalau nggak diberitahu? Contoh seorang laki-laki ya, ketika diperiksa dia ngidam AIDS. Ini kalau nggak saya kasih tahu istrinya khawatir nular. Maka di sini wajib, bukan boleh. Anda wajib ngasih tahu istrinya itu. Kalau seumpama nggak sampai mengungkapkan penyakitnya, dia bisa stop. Contoh mulai sekarang, mama mungkin ya, pakai pengaman aja. Ya pakai pengaman itu nggak tularnya. Dia berhubungan untuk sekarang pakai pengaman saja. Kalau sang istri itu
manut, oh ya sudah, insya Allah dokter cukup, nggak perlu Anda sebutkan kenapa, nggak perlu Anda sebutkan kenapa. Tapi tadi ya, kalau seumpama yang laki tadi itu Anda bilang ini sampai kena ini, kebijakan Anda sangat dibutuhkan. Artinya Anda ngomong empat mata dengan pelan-pelan kepada istri dengan cara terserah Anda. Yang penting sampean kalau Anda pengen istri Anda itu selamat sehat, ya Anda harus kayak apa sikapnya. Entah itu diberitahu atau Anda wajib menggunakan pengaman. Harus seperti itu. Tapi kalau Anda nggak peduli, ya itu urusan Anda isi di akhirat. Jadi kita serahkan aja kepada suaminya tadi. Ya. Aib selama itu bisa untuk disimpan, simpan. Contoh kalau ada orang datang kepada kita, dia tetangga saya tahu kesehariannya. Ini kemarin dia minta putri saya. Kayak apa menurut sampean? Saya ngerti nih orang model ini. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Tanpa Anda nyebutkan aib. Kalau orang itu sudah mundur, ya sudah saya megang pendapat sampean. Enak sudah. Nggak perlu sampean jelaskan apa penyebabnya kok sampean bilang gitu. Nggak usah. Tapi kalau dia, Ustaz, putri saya juga cocok sudah usah dengan dia. Baru Anda sebutkan, tapi satu aja ya, jangan semuanya dibeber, satu aja sebutkan. Dia jarang sholat ya, wow, repot ini. Kalau dia sudah mundur selesai ya. Kalau dia bersikeras, tapi insya Allah habis nikah bisalah dia jadi imam nanti kan untuk istrinya. Nah, berarti belum ini, kasih lagi. Karena dia punya aib banyak nih. Oh dia seneng teler Pak. Nah, itu harus, nggak boleh Anda tutupin. Oh bagus Masya Allah, dosa. Orang kalau dia ditanya urusan tentang jodoh, tentang nikah, yang mana keluarga perempuan ini tidak ngerti, tapi tanya pada Anda yang paham, Anda wajib menyebutkan yang hak. Haram menyembunyikan. Kenapa? Ini untuk putrinya masalahnya, untuk saudarinya. Dan dalam hal ini Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan bukan ghibah. Dalam hal ini bukan masuk ghibah. Kenapa? Untuk menyelamatkan, untuk keselamatan, bukan ghibah. Nah, sama kayak tadi ya. Selama itu bisa tutupin. Kalau memang nggak bisa, ya tadi ya, terserah, mungkin sang suami nanti yang ngasih tahu, bukan dari kita. Nah, karena biasanya mungkin penyakit seperti itu karena hubungan yang bergonta-ganti, dan itu termasuk daripada penyebab zina. Itu apa? Penyebab buah daripada perzinahan. Sehingga penting kita ini untuk mengetahui itu. Tapi bisa jadi bukan karena zina, karena dia ketularan. Dia orang baik, perempuan solihah, tapi suaminya yang repot. Nah, sehingga akhirnya yang istri ini kena juga. Kita jangan langsung vonis, oh ini wah repot ini, pakaian syari kok kayak gini. Nah, seperti itu. Cari tahu, tabayyun dulu. Ini penting ya. Sehingga kita jangan sampai menuduh orang yang salah. Dia bebas dari tuduhan, kita tuduh. Ini bahaya. Ini sehingga dalam hal bisa jadi mungkin laki-laki itu juga bukan laki-laki yang buruk, bukan, tapi mungkin karena pernikahan sebelumnya atau apa, kita bisa cari tahu di situ. Jadi adabnya demikian. Ya silahkan. Oke. Assalamualaikum.
meskipun tidak terdengar oleh teman-teman yang lain. Meminta pertolongan dengan Allah. Untuk gimana saya berusaha tapi mendapatkan, karena saya mendengar penjelasan Pak Ustaz tadi agak berat, kabarnya dari akhirat nanti, karena Allah itu maha halus dan maha tinggi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ingin kami tanyakan tentang kedudukan hukum akikah, tentang kedudukan hukum akikah dan persyaratan berapa hari setelah dilahirkan harus dilaksanakan. Kalau ini sunnah, kalau ini sampai, kalau ini wajib, ini 3 pertanyaan dulu Pak Ustaz yang kami sampaikan, karena persoalan dibayar itu memang medsos juga. Apakah ada kiat yang harus kita baca ketika kita membaca di medsos, kita lewatkan kemudian kita beristighfar. Kira-kira ini dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau memang kita ini di dalam suatu obrolan ya, dalam suatu obrolan tidak sengaja terdengar gibah atau nggak bisa untuk mencegahnya, sudah terlanjur lah istilahnya, maka baca ya, kirim Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi kepada yang digibah. Kemudian sebelum bubar baca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu semua kelalaian yang terjadi di majelis tersebut. Majelis ini enggak harus majelis ilmu ya, itu tempat obrolan lah. Itu Allah hapuskan. Yang penting sebelum bubar baca itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada kalanya memang ada orang-orang yang boleh digibah. Contoh seperti orang yang bangga dengan maksiatnya, yaitu yang dia ngumbar maksiat, sehingga kita membaca kemaksiatan dia yang diposting orang di medsos, dan dia senang dengan itu, hal yang dia banggakan memang. Ya, kalau enggak itu enggak viral gitu. Nah itu enggak apa-apa, enggak sampai dosa gibah. Ya, menggibah orang dengan kemaksiatan yang dia banggakan itu enggak masuk gibah. Ya. Atau dengan kedoliman seseorang pemimpin dibahas, dolim jelas, enggak apa-apa, enggak termasuk gibah. Terus yang kedua, ya, yang kedua masalah doa ya. Jelas doa itu Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Jelas untuk masuk surga tanpa hisab ini besar ya, besar. Cuman syarat-syaratnya banyak. Nabi SAW itu pernah ditanya bahwasanya kata beliau ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Maka sahabat tanya, seperti apa mereka ini wahai Rasul? Kata Nabi, humul ladina la yaktawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini orang-orang ya layak, itu maknanya sama itu.
Artinya kalau mereka sakit gak berobat, pakai akhlaknya Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, dialah Allah yang nyembuhkan aku. Tapi syaratnya nggak ngeluh. Kalau ngeluh sana sini berobat aja Pak, karena Nabi nyuruh berobat kok. Tapi selama Anda bisa nahan, istri pun tidak ngerti kalau Anda sakit, ya, nah itu ciri-ciri yang 70.000 itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka betul-betul pasrah kepada Tuhan mereka. Artinya ya kapan sembuh Allah yang nyembuhkan kalau sudah waktunya. Tapi nggak ngedumel ya. Ya Allah kapan sembuhnya ya Rabb, ngedumel, berobat aja sampean. Berarti belum makomnya, belum level tanpa hisab masih. Karena ada orang-orangnya tanpa hisab itu nggak sembarangan. Kalau memang belum makomnya tanpa hisab, ya berobat aja sudah. Minta ya tidak apa-apa minta. Tapi tadi dalam Sahih Muslim itu ciri-cirinya ada. Ciri-ciri orang yang masuk tanpa hisab itu mereka menyembunyikan sakitnya, ditahan aja sampai Allah sendiri yang menyembuhkannya. Berat Pak, ya 70.000 Pak dari miliaran manusia. Muslim itu miliaran dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, miliaran. Itu cuma 70.000 ya. VIP itu dikit, kursi VIP itu dikit, gak banyak. Ya tiket VIP wajar. Terus yang ketiga akikoh ya, dipanjang akikoh penjelasannya. Mensimpelnya itu akikoh ada sunnah, ada wajib. Wajib itu kalau dinadarkan. Kalau Anda bernadar jadi wajib, kalau nggak bernadar jadi sunnah. Ya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, insya Allah minggu depan lah kita bahas akikoh. Karena panjang, bahasnya panjang. Ya, bahas akikoh itu panjang. Insya Allah. Ini kan masuk periode pilkada. Saya melihat dan saya juga berpengalaman. Kadang pasangan calon ini mencari fitness kelemahan di orang lain, dan ini biasanya dipropagandakan. Saya dipropagandakan untuk mendapatkan nilai poin elektabilitas yang lebih tinggi kepada yang lain. Dan ini terjadi di saat teror Nusantara ini. Ini sebagai orang-orang yang sudah berkeinginan untuk insya Allah baik, gimana kita cara memilihnya kalau dua-duanya saling menjauhkan? Apakah dimana kita perlu memilih? Apa kalau yang lain kita tenang kita lakukan? Jadi demikian kalau Aslinya tujuan dari awalnya sudah nggak baik. Tujuan awal pengen jadi pemimpin itu, bernafsu pengen jadi pemimpin itu sudah nggak baik. Nabi SAW pernah bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian nanti itu akan sangat rakus menjadi pemimpin. Wa innahu takunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan itu nanti jadi penyesalan besar di hari kiamat. Itu sudah Nabi tunjukkan. Nanti kalian itu akan sangat ingin jadi pemimpin. Dan itu jadi penyesalan besar di hari kiamat. Kenapa? Nggak amanah. Sebagus apapun pasti ada yang terselip. Saya nggak korupsi Ustaz, betul. Tapi mendiamkan anggota korupsi kan sama aja Pak modelnya. Dia nggak korupsi, tapi anggotanya korupsi diam aja. Yang penting masuk ke saya juga, repot juga. Yang kedua, Nabi pernah bersabda, la tatul bil imarah, jangan cari kepemimpinan. Ini semua ya, nggak cuma dalam pemerintahan.
semua lini, jangan cari kepemimpinan, jangan minta kepemimpinan, minta jadi pemimpin jangan. Fa in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kalau engkau diberi itu kepemimpinan karena minta, apalagi bukan minta lagi, nyogok, beli suara, ukilta ilaiha, maka urusan itu akan dipersahkan kepada engkau. Artinya gak Allah bantu, wis silahkan urus sendiri, gak dibantu sama Allah. Tapi wa in utitaha min ghairi mas'alatin, kalau engkau diberi itu kepemimpinan tanpa engkau minta, tanpa engkau nyari, engkau dapat, inta alaiha, engkau akan dibantu oleh Allah dalam ngurusin pimpinan itu. Tidaknya hasil voting, gak mau tapi hasil voting harus, akan dibantu sama Allah. Itu penting. Jadi sekarang bukan hasil voting lagi, Pak, daftar. Dan itu wajar. Kalau sudah seperti itu, ya wajar saling menjatuhkan, saling menampakkan kebaikan. Yang awal tidak pernah Jumat 5 waktu di masjid, 5 waktu di masjid. Yang jarang pengajian hadir pengajian, saling menampakkan kebaikan masing-masing dan menjatuhkan rivalnya pasti sudah. Karena cuma satu yang dicari, bukan dua. Ya dicari satu, mau nggak mau ya harus dia, itu loh, harus saya nih, ya, itu rivalitas berbahaya. Terus kayak apa sikap kita, Ustaz? Ya apa sikap kita? Pemimpin harus ada, ya. Istilahnya kalau dua-duanya itu buruk, jangan pilih yang terburuk. Kalau dua-duanya itu buruk di mata Anda, jangan pilih yang terburuk, cari yang mending. Ya mending lah, ini mending daripada nggak ada. Karena yang ini aja, sumpah seperti itu. Kalau memang Anda nggak kuat, nggak ada. Saya ijtihad, dua-duanya parah, dua-duanya Ustaz, ya sudah. Ya, seperti itu di dalam bagaimana kita menilai. Ya. Kita kalau memilih ternyata dua-duanya saling menjatuhkan, gitu. Itu kan pilihan kita itu dalam pengawasan Allah, gitu. Kalau posisinya itu bless, itu kan dalam pengawasan Allah. Ini jujur, saya khawatir kalau ini nanti menjadi beban saya, berat bagi kita. Karena harus, ya, pemimpin itu harus dalam ucapan kerusakan yang berketerusan. Negara itu kalau nggak ada pemimpinnya rusak terus, nggak ada yang ngatur. Mending pemimpin dolim, tapi ada yang ngatur gitu loh. Toliman dia untuk dia, daripada nggak ada yang jadi pemimpin, akhirnya rusak. Ini nggak aman, sini nggak aman, nggak ada yang ngatur. Nah disitulah mengapa harus ada yang memimpin, harus ada pemimpin. Ya. Maka Nabi SAW itu beliau pernah bersabda bahwasanya anan nabiyul marhamah, anan nabiyul malhamah. Aku ini nabi yang penuh rahmat, tapi juga aku nabi yang senang perang, katanya beliau. Artinya apa? Artinya di sini harus imbang, harus imbang. Kalau seumpama kita dikasih pilihan dua pemimpin, satunya soleh tapi lemah, gak bisa dia untuk ngatur. Soleh tapi wiridan tuh, ya tasbih terus, sholat sunnah terus, cuman gak bisa ngatur negara. Yang satunya pinter ngatur, cuman bejat,
seneng teler. Ayo. Kata ulama apa? Kata ulama, kalau orang ini pinter ngatur, pinternya dia untuk umat, bejatnya dia untuk dirinya. Kalau yang soleh tadi, soleh dia untuk dia, lemahnya untuk umat. Milih mana? Yang jelas pilih yang bejat ini. Bejat dia untuk dia pribadi, tapi pinternya dia ngatur untuk umat. Paham di sini? Ini kalau nggak ada lagi modelnya. Ya syukur-syukur, semoga nggak dibilang seperti itu ya. Jadi itu pembahasannya. Urusan ijtihad masing-masing, kita nggak bisa ngarahkan, karena setiap orang itu memiliki sisi pandang beda-beda. Pemimpin ini menurut saya baik, sudah bismillah. Ini menurut saya baik, terserah Anda. Itu kita nggak bisa menentukan, oh ini harus milih ini ya, nanti saya kampanye ujung-ujungnya. Ini dalam hal ini Anda harus tahu menurut kacamata yang Anda punya mana yang baik, sudah bismillah. Dan ijtihad yang salah, ada ijtihad nih, tapi salah, itu dapat pahala 1. Kalau ijtihad benar, dapat 2. Yang salah kalau nggak mikir ijtihad, langsung main coblos saja karena sudah dibayar, ini yang salah. Ini yang salah di sini, karena dia nggak ijtihad, nggak milih, nggak ada usaha milih yang baik. Itu yang salah. Dan dia akan dituntut selama kepemimpinan fulan yang dia pilih itu, dia dapat jatah dosa juga. Ini hati-hatian dalam memilih ya. Dan insya Allah kita husnudzon pada Allah. Yang ngatur alam ini Allah, bukan para pemimpin ya. Sehingga jangan sampai berprasangka, wah Ustaz tambah buruk, Ustaz rusak ini, itu suudzon pada Allah. Jangan, kita berprasangka baik. Allah yang ngatur alam ini ya, sebejat-bejatnya itu pasti ada orang-orang yang baik yang menjadi penopang daripada jangan sampai bala turun ya. Majelis-majelis termasuk paku-paku bumi ya. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan kepadanya, dan kita dijaga dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا، ربي وفقنا وفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما، وارزقنا كل حلالا دائما، وأخي الأتقياء لما نهضى بالخير وفاكل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.